Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran untuk mata kuliah Politik Kesehatan. Tidak terasa ini adalah sesi tatap muka ke-11. Topik pembahasan sesi ini mengenai determinan sosial pada kesehatan dan peranan hukum atau regulasi dalam rangka meningkatkan optimalisasi kesehatan. Tidak berlama-lama, mari kita lanjutkan pada topik yang akan kita bahas di sesi 11 ini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hubungannya antara determinan kesehatan ini terhadap hasil atau dampak dari kesehatan. Hubungan yang dapat ditarik dari determinan sosial adalah terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Contohnya misalnya dalam bidang kesehatan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa setengah dari semua kematian di Amerika Serikat ini disebabkan karena perilaku. Bukti-bukti menunjukkan bahwa perilaku yang berhubungan dengan kesehatan itu dibentuk oleh 3 faktor sosial penting, seperti pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan. Ini juga mungkin terjadi di negara-negara lain selain di Amerika. Namun, hasil yang disajikan di sini adalah penelitian yang memang menggunakan studi kasus di Amerika. Pada studi lain menyimpulkan bahwa jumlah kematian di Amerika Serikat pada tahun 2000 yang disebabkan atau yang terjadi pada kelompok pendidikan rendah, segregasi rasial, dan dukungan sosial yang rendah itu sebanding dengan jumlah kematian yang disebabkan oleh serangan jantung, penyakit cerebrovaskular, kanker paru-paru, dan juga hal ini ditemukan angka yang tinggi. Lalu CDC juga telah secara teratur menemukan bahwa individu di antara tingkat pendapatan dan pendidikan terendah mengalami prevalensi yang tinggi sesuai dengan usia dan tingkat kejadian diabetes yang terdiagnosis. Baik, mari kita lanjutkan pada aspek yang lain, yaitu tentang hukum sebagai determinan sosial kesehatan. Hukum dapat digunakan untuk merancang dan melanggengkan kondisi sosial yang memiliki efek fisik terhadap kesehatan, yaitu efek fisik, mental, dan juga emosional. Dan ini terjadi pada individu maupun populasi. Yang kedua, hukum juga dapat digunakan sebagai mekanisme di mana perilaku dan prasangka menjadi berubah atas distribusi-distribusi kesejahteraan yang terjadi di antara populasi. Hukum juga dapat menentukan kesehatan melalui penegakannya yang kurang. Artinya di sini bersifat negatif. Hukum juga dapat menentukan berbagai macam interpretasi atas kesehatan yang berbeda. Pada akhirnya, hukum bisa digunakan untuk menyusun tanggapan-tanggapan langsung terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang dapat meningkatkan maupun merugikan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor-faktor sosial,
seperti kemiskinan, penyakit, adanya kegagalan pasar, dan juga perilaku-perilaku yang merugikan orang lain, baik secara individu maupun secara berkelompok. Hal menarik yang bisa kita lakukan untuk memerangi kondisi sosial yang merusak kesehatan bisa dengan kemitraan antara medik ataupun kesehatan secara umum dan juga legal atau disebut dengan medical legal partnership. Nah, kita akan bahas bagaimana evolusi atas kedua inovasi ini dan apa saja manfaat dari medical legal partnership itu. Mari kita lihat satu persatu. Apabila kita merujuk pada model MLP atau Medical Legal Partnership, pengacara yang berkepentingan akan bekerja sama dengan petugas kesehatan untuk menyaring masalah-masalah hukum yang berhubungan dengan kesehatan. Masalah ini seringkali mencakup masalah keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau masalah-masalah pemukiman atau perumahan, misalnya penggusuran, tingkat hunian, kelayakannya, lalu juga advokasi atas utilitas. Hal yang lain juga mengenai pendidikan, yaitu masalah advokasi pendidikan juga. Ada juga masalah imigrasi, masalah cacat dan ketidakstabilan pekerjaan atau penerimaan atas tunjangan-tunjangan publik seperti asuransi kesehatan, jaminan kesehatan, jaminan tambahan, keamanan pangan, dan juga masalah-masalah yang dapat menyebabkan stres atau cedera, di mana masalah ini akan dapat memperburuk masalah kesehatan yang ada. Apabila kita jabarkan jenis-jenis utama masalah pasien yang membentuk pada model MLP yang khas dan komprehensif, ini menggunakan pendekatan e-health, ya, di mana E itu terdiri dari income, lalu ada housing and utility, E-nya education and employment, L-nya adalah legal status, dan P-nya adalah pada personal atau family stability, yaitu stabilitas pribadi dan stabilitas keluarga. Model yang tampil pada slide ini adalah penjelasan lebih lanjut atas usul e-health yang tadi dijabarkan di awal. Di sini terlihat sekali komprehensif antara masing-masing determinan sosial ini terhadap masalah kesehatan dan juga solusi-solusi yang ditawarkan. Pada slide ini, kita bisa lihat bagaimana pendekatan social determinant health dalam konteks medical legal partnership. Di situ terlihat mulai adanya pelatihan dan identifikasi adanya kebutuhan-kebutuhan yang pada akhirnya akan meningkatkan atau improve health populations. Pembahasan kita yang terakhir, sebagaimana sudah disampaikan di awal tadi, yaitu mengenai manfaat dari MLP atau Medical Legal Partnership. Sehubungan karena pertumbuhan MLP yang relatif baru, maka efek dari model ini belum diuji secara teratur dan dalam studi formal yang tentunya harus berskala besar. Namun beberapa studi skala kecil sudah dilakukan dan juga menawarkan ada bukti
bukti-bukti awal dari manfaat yang bisa diperoleh. Di antaranya ada 3 bidang. Yang pertama, dampak pada kesehatan dan kesejahteraan pasien. Yang kedua, dampak pada keuangan, baik di mitra maupun pasien. Dan terakhir adalah dampak pada pengetahuan dan pelatihan dari pemberi atau penyedia layanan kesehatan. Sebagai penutup, saya sampaikan beberapa kesimpulan atas topik yang dijabarkan pada sesi ke-11 ini. Pertama, kita ingat kembali bahwa pada awal kita bicara mengenai konsep pemerataan kesehatan, di mana pada dasarnya lingkungan di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi kesehatan mereka seoptimal mungkin. Lalu, kalau kita juga mempertimbangkan bahwa anak-anak pada khususnya itu mengalami prevalensi yang tinggi atas kondisi sosial yang membahayakan layanan kesehatan dan perkembangan mereka, termasuk di dalamnya pendekatan keluarga yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar, di mana di sini adanya kerawanan pangan, perumahan yang tidak stabil, atau juga kualitas layanan anak. Dan untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, maka perlu komunitas hukum yang harus menyelaraskan kegiatan-kegiatan kesehatan dan juga mencari mitra-mitra layanan kesehatan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Demikian tadi sudah disampaikan paparan materi politik kesehatan tatap muka yang ke-11. Apabila ada hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui email maupun WhatsApp seperti yang terserah pada slide berikut ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di sesi yang akan datang. Saya tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.